Selamat datang di Potskuy. Masih bersama saya Boris Boker. Dan di siang hari yang cerah ini kita kedatangan seorang Dewi Hujan. Ya ini kita kedatangan teman saya, teman Tarzan ya. Saya Tarzan, ini Kota gitu ya. Dia ini seorang perempuan cantik tapi tomboy gitu. Dia banyak faktor kelelakiannya lah gitu. Dan dia juga merupakan seorang aktris, presenter, terus hobinya motor-motoran. Terus juga hobinya bercanda yang hampir-hampir dilewat batas. Bercanda off air. The one and only Nabila Putri. Tepuk tangan untuk kehancuran karir Boris. Kenapa hancur sih, Bila? Ya? Apa sih? Gak ada yang mesti dihancurin dong, Bila. Enggak dong. Kenapa karirku hancur? Emang aku afiliator yang kemarin kan? Tidak. Salaman dulu dong. Biar kan yang kemarin hancur. Iya, itu kan mereka. Buat yang para sobat kayak tidak tahu, mungkin mereka tahunya namanya Nabila Putri doang. Yes. Ternyata nama aslinya sebenarnya adalah Atina Nabila Elmias Putri. Kurang kol-kolak. Atina Nabila Elmias Putri. Ya nggak apa-apa dong, kan saya Kristen. Benar-benar. Kalau nggak tahu Beda kol-kola ya, nggak beda apa-apa dong. Tapi saya bisa ulangi. Atina Nabila Elmias Putri. Iya, siap. Dan lahirnya adalah Nabila itu di Purwokerto. Betul. Purwokerto. Jadi waktu itu bokap nyokap gue tuh sebenarnya lagi jalan-jalan doang. Jadi bokap gue lagi jadi panitia motor trail di sana. Terus tiba-tiba nyokap gue mules. Ini beneran, ini true story. Terus nyokap gue ke rumah sakit. Udah gue lahir. Bokap gue baru datang kayak seminggu katanya. Kurang aja deh bapak gue ya. Seminggu? Buat bapak saya yang nonton acara ini. Nggak cocok. Lu dengan bapak lu tuh nggak cocok. Begitu-begitu. Kehidupan lu dengan bapak lu itu kayak teman satu tongkrongan. Bercandanya tuh gue kalau lihat kayak, ini sama bapak dia kayak begini banget nih Nabila nih. Bro banget. Oh, berarti bokap dulu lagi motoran di Purwokerto. Bener. Motor trail. Dia jadi panitia trail dan katanya gue juga nggak percaya sih kalau ngelihat dia sekarang tidak cukup rambut, tidak cukup pandai mengunyah giginya karena sudah tidak ada. Katanya dulu dia tuh jago banget ngelompatin mobil pakai motor trail. Hah? Serius, jadi standing gitu. Iya, dan gitu. itu yang ngomong guru-guru sekolah gue rata-rata karena kakak kelasnya dia. Guru-guru sekolah safety riding gitu-gitu. Bukan dong, guru-guru sekolah. Gue kan dulu sekolah di Cilacap. Oh. Pas kecil. Purwokerto sama Cilacap tuh sejam. Oh, masih satu regional lah. Iya, masih satu akamsi lah. Gue anak kampung sini lah. Pantesan gitu. kalau ketemu bokap lu ngajaknya turnya ke Cilacap ya. Iya, dia semua orang diajakin ke sana pokoknya. Ke Cilacap lihat Nusa Kambangan katanya. Nah, ngapain kan? Ngapain? Dan dia satu-satunya bapak ya yang ngajakin gue gini. Mau ikut gue enggak katanya. Kemana? Nusa Kambangan. Kenapa? Tuh ada yang ditembak mati kan? Ya Aneh ampun. Ada lah bapak ngajak anaknya nonton kasus yang ditembak mati gitu kan, tidak baik bagi mental dan kesehatan ya kan. Ya iyalah, orang nonton aja di bioskop itu ada restricted age-nya gitu. Ini dia ngajakin. Ya sudahlah, gitulah bapak. Tapi berarti Bila motoran itu bisa dibilang turunankah atau dari lu kecil sudah diajarin naik motor? Gue nggak diajarin, gue dari kecil memang bukan bandel sih ya, mungkin gue kreatif ya. Jadi gue dari kelas 6 SD itu motor orang-orang kantor bokap gue. Dulu ada Honda Astrea tahun 96 97. Astrea Grand. Yes. Itu kan kabelnya lo tau kan? Ya. Kabelnya nggak ada kuncinya dia. Ya. Jadi gue nyambungin kabel gitu. Kayak di film-film Hollywood. Bener. Terus gue selak, lah kok nyala? Terus gue coba. Nah dari kelas 6 SD gue bisa motor dari situ. Nah bokap lu? Ya marah lah. Marah lah. Tapi kan pegawainya gak ada yang berani marah karena bokap lu atasannya. Iya betul. Loh, itu adalah sebuah privilege loh. Gue kalau dengar kata privilege sekarang ngeri. Walaupun miskin gue dulu tapi gue punya privilege. Cepet banget hidup tuh vlog bisa begitu katanya. Jika Tuhan berkehendak. Iya, ting gitu. Katanya. Tapi maksud dari SD kelas 6 itu kan sembunyi-sembunyi. Iya. Yang bokap tahu, Nabila naik motor. Ya SMP udah. Elah setahun doang. Gua kira dia mau jawab SMA. SMP cuman masih kayak diomelin tapi dia dalam hati mungkin ya udah anak gua kan cuma 2 nih laki perempuan, yang satu kakak gua suka main motor juga, gua juga main motor, jadi ya udah dari SMP tuh. Nabila tuh ada kakaknya, ada, laki-laki. Cowok. Kakak gua cowok. Ya kalau cowok motoran oke lah. Oke lah, gue emang apa motoran? Ya bukan, maksudnya waktu
Ini sih tidak menyetarakan gender sih. Gue gak suka nih orang-orang yang kayak gini nih. Masuk, tadi udah masuk dari keluarga, sekarang masuk dari feminis, SJW. Kelar gua nih. Enggak. Lu seolah-olah kayak kenapa emang kalau perempuan motoran kan gak apa-apa? Iya, bukan maksudnya dari pandang orang tua tuh kalau anak cowoknya motoran ya udahlah laki. Nah, ini kan anak perempuan kan takutnya bahaya atau apa. Yang lebih histeris tuh nyokap gue, karena nyokap gue tuh kan cewek banget. Cantik gitu. Anaknya tomboy, cewek itu tomboy. Enggak juga, gue gak tomboy sih sebenarnya. Gue tuh keibuan gitu. Keibuan banget. Itu kalau lo tanya tuh si Ipul tuh yang namanya gue, itu dia dari SMP di keluarga gue. Dari gue SMP. Dulu dia naksir gue. Iya. Ya elah. Pul. Nangis-nangis dulu dia sama gue. Pul. Yang gue injek dia. Pul. Tolonglah, Pul. Jangan offside. Tapi berarti SMP ke sekolah dikasih naik motor sama bokap? Emang naik motor. Gue SMP naik sepeda, beca. Oh enggak, bukan dikasih, ya udah dibawa aja motor. Boleh. Boleh bawa motor kapan? SMA SMA gue mulai naik motor. Dulu gue pernah naik Ninja, tau kan lo? Ya jadi ampun. jadi gue pakai rok terus dalemannya kolor pendek gitu. Jadi kalau setiap berangkat sekolah gue awasin gitu roknya, terus gue naik. Jadi kayak kan harusnya didudukin dong. Lah ya gimana? Roknya itu maksudnya waktu naik terus didudukin biar. Gue bukan cewek-cewek SMA yang roknya di atas dengkul. Rok gue di bawah dengkul. Berarti dengan posisi yang lu sebutkan tadi, berarti roknya nih kayak sayap Superman dong. Iya. Ketika lu naik motor. Jadi, gini, ya juga ya kalau gue inget-inget. Iya kan? Iya benar. Naik Ninja lagi. Si pelan tuh. Tapi terus gue sempet kecelakaan, akhirnya motornya nggak boleh pakai lagi. Kecelakaan apa? Nabrak, jatuh? Ya anak gaul dulu, trek-trekan nggak resmi, nggak jelas gitulah. Iya. Balap-balapan nggak jelas. Terus di Purwokerto. Di Cilacap. Terus Terus gue bener-bener ngeset yang gitu ya. Mainan kopling gitu yang gitu. Iya, beneran. Terus sempet jatuh, akhirnya gue kayak diganti motor Mio. Tapi tetap akhirnya gue airbrush, warnanya pink semua. Sampai kuliah gue bawa. Jadi gue kuliah juga naik motor. Semenjak di UI ada kasus waktu itu ada tindak kriminal gitu. Motor gue diambil lagi, gue suruh naik mobil karena takut dibegal-begal itu ya. Karena kan treknya UI Pasar Minggu itu kan sepi. Gue nggak di situ, padahal gue kos-kosan gue di seberang, deket banget sama UI. Gue di Margonda Residen apartemen. Terus gue tinggal nyebrang, cuman bokap gue emang khawatir banget aja lah gitu. Kalau dulu bercandaannya gue ini anak bokap, kakak nih anak mama gitu. Silang ya. Yang cowok ke mama, yang cewek ke bapak. Iya, karena gue sebandel-bandelnya dulu paling hobi sekolah, dan bokap gue tuh kayak very appreciate pendidikan banget orangnya. Dan kebetulan lu nya hobi sekolah. Gue hobi sekolah walaupun begini bentuknya gitu. Dan emang berarti di UI ngambil apa, jurusan apa? Komunikasi broadcast. Komunikasi broadcast. Kayak lancar kan ngomongnya kan? Apalagi ngomongin soal kehidupan. Lancar banget. Lancar banget. Enggak, lancar banyak. Banyak ya. Kalau banget mah ya lancar banget. Lancar banyak. Banyak banget, gak terhitung. Terlalu lancar Nabila kalau ngomong. Sama jujur lagi, gue orangnya suka nggak bisa bohong gitu. Iya, bener Bila. Sama kayak yang waktu itu lo datang ke tempat gue itu loh. Kan sering memang saya main ke Semok Garat. Bikin motor. Iya, bikin motor. Stop. Kenapa sih gue mau menceritakan tentang Semok Garat, kalau kayak nggak suka sama kehidupan pribadi gue gitu sih, Riz? Nah, mengenai kehidupan pribadi Nabila. Iya. Dulu motor pertamanya berarti terhitungnya Honda. berarti Enggak. Gue kalau dibilang pertama Honda, gue pakai Honda dulu. Honda tahun 96, Honda Astrea. Astrea. Dan lucunya pas gue married itu motornya mertua gue, Honda tahun 96. Sama juga. Serius, sama, jadi gue pas liat kayak di motor gue kecil gitu. Gue pertama banget punya Honda, terus ganti Mio, terus motor pertama yang bener-bener kayak cukup mahal ya dulu ya. Gue beli tuh Ninja. Ya Ninja lah, zamannya kita. Tapi kalau boleh tahu, maaf bukan bermaksud tidak sopan. Boleh tahu kapan, tahun berapa lahirnya? Tuh kan, mulai lupa kan. Kita udah pernah ngobrol ini, mungkin lo waktu itu gak fokus ya, lagi banyak masalah keluarga mungkin ya. Kenapa sih Bila? Dari banyak jenis masalah kenapa harus disebutkan? Masalah keuangan, masalah pekerjaan gitu. Ya kalau keuangan kan gue tahu. Pokoknya kalau lo transfernya lama berarti lo lagi ada masalah finansial. Gue kelahiran 90. Oh 90, ya beda 2 tahun lah. Sama siapa? Sama gue. Oh kirain. Gue 92. Enggak, gue 88. Oh iya, waktu itu Ninja lah. Sebelumnya kan mungkin Tiger ya. Iya, cuman gue dari dulu suka Ninja tuh dari mulai yang masih racing tuh, yang racing Ninja R. Ninja R. Iya kan, memang itu zamannya kita, bukan Ninja 4 tak. Tapi gue udah beli tuh Z250
Gaya kan gue. Mewah. Nah kan gue kaya. Mewah. Duit sendiri ya gak apa-apa Iya, dong. benar. Nabungnya lama tuh gak makan gue 2 tahun. 2 tahun. Beda sama orang ya. Beda. Ninja 2 tak berarti Ninja ya. R apa RR? Z250R. Iya, itu berarti ninjanya bukan ninja di pasaran dong. Tapi kalau dulu masih yang kalau knalpotnya bunyinya terang Ya. gitu, masih bising. Terus itu gue nggak punya dulu, nggak punya duit gue, Riz. Bukan Gimana logikamu? Loh, beli Ninja R yang biasa diproduksi Maxell nggak punya, tapi lu beli Ninja yang 2,5. emang hidup orang gue lahir langsung kaya, gue kan bukan jamet. Iya, aduh dia mengeluarkan istilah Gue bukan yang hanya kita berdua tahu. Gue bukan anak yang terlahir sudah kaya raya. Bokap nyokap gue kan juga merintis karir dan hidup. Jadi zaman dulu gue SMA tuh gue belum punya uang buat beli motor bagus kayak gitu. Nah, minta ke bokap memang gak dikasih? Dia mana mungkin. Kenapa? Gak boleh lah, buat bokap gue itu lo kalau mau sesuatu lo beli sendiri. Nah, gitu. Iya, dari kecil gue nggak pernah dikasih duit tuh semenjak gue cuti kuliah. Itu gue nggak pernah dikasih duit sampai detik ini. Hah? Jangan itu bokap gue tuh yang botak lucu itu kan. lo bisa bayangin gak dia setega itu kan, aneh kan. Dulu jadi gue beli motor itu pakai duit tabungan gue sendiri. Tapi maksudnya begitu tuh bukan karena kondisi ekonomi lagi buruk, bukan kan? Kondisi ekonomi kalian kan bagus. Buruk pernah, Riz. Ya pernah. Kalau namanya pernah. Tapi lama. Like 6 years mungkin ya. 6 years ya. 6 tahun. Dan itu intens ya. Miskin itu benar-benar miskin. Emang dulu bokap kalau boleh tahu apa kerja? Dulu itu dia sebelum ngejabat dia itu ngejabat? Iya. Pura-pura nggak tahu aja nih biar seru obrolannya gitu. Hah, ngejabat apa? Ngejabat sebagai security perusahaan. Masa sih? Bapakmu emang yang datang antar duit mobil betul. KTM tuh? Bukan dong. Papa dulu sempet di DPRD Cilacap. Oh, berarti DPRD-nya masa Cilacap sih? DPRD-nya berarti bukan Cilacap dong? Cilacap dong. Oh, Cilacap. Iya, DPRD Cilacap. Dia di Cilacap. Cuma sebelumnya itu dia kontraktor dan sempet kayak hancur-hancuran banget dia sempet. Ya dunia kontraktor lah ya, Yes. banyak penjahatnya yang nipu apa. Betul. Masalahnya adalah bokap gue tuh terlalu baik orangnya. Jadi dia tidak cocok jadi pengusaha. Dibegoin terus sama orang. Terlalu tulus orangnya, gampang percaya sama orang. Nah, jadi pejabat, alhamdulillah dia terlalu jujur, jadi nggak kaya-kaya. Aduh, itu saya menanggapinya gimana ya? Untung yang ngomong anaknya langsung. Tapi kan benar kata bokap gue gini, lo nih ya. Tapi benar nih, ini it's happen di kehidupan bokap gue. Pas bokap gue sudah tidak menjabat, hampir banyak orang yang tertangkap angkatan dia. Alhamdulillah ya, alhamdulillah banget sampai detik ini bokap gue tuh hidup ya memang begitu-begitu aja, tapi hidupnya tenang. Kata dia gini, lo kentut aja gratis ibaratnya gitu ya. Kentut aja lo tuh nggak disuruh bayar, lo masih hidup kurang enak apa? Ngejabat tuh bensin dapat fasilitas, tunjangan ya, betul. fasilitas. Mobil dipinjemin, rumah dikasih rumah dinas, tapi bokap gue nggak pakai. Dia orangnya very ini ya, sangat menghargai sejarah keluarga. Jadi dia maunya di rumah yang dia bangun sendiri. Ini rumah gue gitu. Ya, dia beli sendiri walaupun kecil tapi dia pakai itu. Jadi menurut dia kayak apa yang nggak lo syukurin dari pekerjaan gue sekarang. Jadi kenapa gue harus nyari kiri kanan buat jadi kaya? Berarti bisa dibilang maksudnya kehidupan lain dari seorang anak anggota dewan ada juga yang kayak Nabila yang biasa-biasa aja gitu. Iya, dan lo boleh tanya ke semua orang yang kenal dia ya. Hidup dia tuh biasa banget. Sampai sekarang tuh hidup dia biasa banget. Karena memang di sana tidak neko-neko. Betul. Dan kalaupun lagi ada rezeki lebih, dia itu lebih banyak memberi orang. Makanya gue bilang dia gak cocok jadi pengusaha. Nyokap gue pengusaha. Itulah nyokap turun ke lu. Kontraktor. Iya. Ya, untuk jadi pengusahanya. Iya. Berhitungnya tuh Nabila tuh ngalah-ngalahin Einstein. Matematika gue jelek loh, tapi kalau ngitung duit kok gue jago ya. Jago. Jadi dulu waktu aku lagi adalah bikin motor, terus ada beli partnya, speedometer. Yang atas nama jangan usah ke situ-situ ah. Jadi ada beli speedometer, kebetulan speedometernya belinya jauh, overseas gitulah. Iya. Mahal lagi kan. Lumayan lah mahal ya untuk hanya speedometer. Lakinya mah baik. Boris ini harganya segini. Oke, siap. Pas lihat di billing lah, harganya sama. Nabil, sayang, kok nih harganya sama? Terus untung kita apa nih katanya? Suami gue tuh memang suka terlalu bodoh.
Suami lu kayak mertuanya cowok. Emang Nggak cocok dia jadi pengusaha. dia buka websitenya, dia tunjukin, Riz nih harganya segini, ongkos kirimnya segini. Terus gue gini, mohon maaf, kita kapan kayanya ini? Customer dikasih harga asli. Just tip aja Terus ada ongkosnya. Iya, just tip aja nguntungin 50.000. Ini gak ada. Kata dia gini, gak apa-apa sayang, kasih nanti Boris biar keren motornya. Nah terus kita kapan punya motor? Laki gue tuh yang ada. Waktu itu berapa? Apa waktu itu? Euro apa pound sterling ya? Iya, Euro mata uangnya ya. Kali-kali convert. Oh jadi segini ya menikah harganya? Iya segitu aja. Ya udah oke gitu. Dia oke aja, kurang ajar. Iya gue mah oke aja kan, gue gak ngerti. Gue kira kan bakal ya udah dasarnya segitu ya ditambah kalian berapalah paling. Pas lihat billingnya yang keluar invoice lah kok sama. Ya terus lo gak protes kan? Ya enggak dong. Bila ya ngomel. Jadi lakinya Nabila itu Niko, dia apa ya, builder Dia siapa motor. ya? Hah? Dia siapa ya? Masya Allah dia siapa? Sudah Dia menikah. iya. Lupa. Ya. Dia builder Ya, betul. builder motor. Jadi kalau ada motor custom dikerjain sama Om Niko. Dimarahin gitu, dikerjain. Enggak dong. Itu senior ke junior ya, dikerjain, bukan Bila. Boleh Tolong. nggak tanya lagi? Kalau nggak gue nanya nih. Enggak, ini kan mau saya tanya lagi. Banyak pertanyaan saya. Iya, benar. Enggak ada pun pertanyaan saya tanyain aja. Jangan sampai kamu yang menanya balik ke saya. Iya. Bila berarti kalau seneng motoran gitu dari dulu sampai sekarang pernah punya klub motor kah atau komunitas motor kah yang sekarang? Kalau dulu punya gue SMA udah ada klub-kluban gitu. Cuman emang temen gue cowok semua ya. Dari kecil temen gue tuh banyak kan cowok semua. Enggak, tapi gini, lu kan motoran apa segala macam, tapi muka dan kulit emang udah turunan putih bersih begitu. Ini gue udah hitam banget, Riz. Ya kalau tangan oke lah, maksudnya tapi muka perawatan. Enggak. Nah nanti jangan dibahas lah. Gue ntar suka dibilang ria, sombong, tukang bohong. Kenapa? Oh maksudnya gua nggak ngerawat aja kayak begini. Nah makanya suka pada gini. Nggak mungkin nggak perawatan. Tapi mungkin orang-orang yang deket gue dan tinggal sama gue pasti tahu. Iya dong. Sangat tergambar dong. Paling Nabila cuci muka tuh waktu tidur mau malam doang itu pun. Itu juga kadang enggak. Kadang lupa ya sudah lah gitu. Sudah. Dan termasuk mandi ya. Di rumah, kalau di rumah Anda kurang tertarik untuk mandi gitu kalau di rumah. Kan mandi itu nggak boleh terlalu sering, nanti kulit kering katanya. Betul. Jadi kita budayakan irit air gitu. Kalau nggak keringetan banget ya nggak usah mandi. Nggak usah dan nggak penting-penting banget gitu. Mau pergi mau apa ya, gitu. kadang kalau pergi juga nggak ketahuan nggak mandi nggak apa-apa kan. Dengan alasan keringet motoran. Iya kan kering kan. Keringet. Gitu. Nabila. Aduh. Kalau sekarang kalau dulu gue nggak nyebutnya komunitas ya, Riz. Gue lebih menyebutnya sebuah perkumpulan kayak teman-teman deket aja, karena kita sebenarnya misinya lebih ke social movement dulu kan sama motorbike. Oh ya dulu ya salah satu pendiri ya si motorbike tuh kamu, Mes dan lain-lain. Dulu tuh awalnya memang ini jujur aja sebenarnya perjalanan itu kita mau adain tuh sendiri tanpa sponsor. Benar-benar nggak mau. Seru-seruan kalian lah gitu. Yuk patungan yuk berapa yuk. Yuk Bil jalan yuk. Ayo mana nih? Jakarta Jogja. Wah ayo. Gue bilang gitu. Gue mau banget. Sampai seminggu sebelum acara tuh tiba-tiba ada sponsor masuk ya, alhamdulillah dong. Berarti kita lebih bisa membantu banyak orang di luar sana melalui perjalanan itu gitu. Dari motorbike jalan sudah 4 tahun kan. Jakarta Jogja Bali, Lombok. Terakhir Flores gue nggak ikut, tapi karena pas gue baru nikah terus gue hamil langsung. Terus abis itu sekarang gue punya komunitas baru seru, justru teman-teman cewek. Gue kan sebenarnya sama cowok terus ya kalau motoran ya. Kayak bosen gitu. Kalau sama cowok itu motoran keluar jalan tuh udah 120 aja pengennya. Iya kan? Iya. Kayak gitu. Ya karena adrenalin cowok gitu. Iya, kalau cewek tuh seru, kayak kalau berhenti, lo mau catokan gak? Gitu. Ya Allah, seru masa. Dan lo kan juga sering ikutan. Lo kan juga ngerasain kan? Kalian pada pakai itu kan, communicator maksudnya Sena. Gue pakai tapi yang lain enggak kayaknya. Cewek-cewek belum pakai. Belum teredukasi untuk pakai itu. Kalau dikasih tahu makin heboh kali ya. Terus gue nggak bisa ngomongin mereka ntar. Ntar di lampu merah orang kan, kalau orang ngeliat tuh kan, ya udah orang nih ada gerombolan cewek-cewek, ntar sama-sama gerakannya semuanya. Oh gini, karena lagi ngegosip. Tapi bahaya kan. Lo tau kan maksudnya kalau orang pakai Sena tuh memang sudah harus terbiasa juga. Iya. Karena sometimes kalau ada sign dari luar, tapi kan dia kan nggak kiri kanan. Iya, tapi namanya orang baru kita kan kayak orang kaget, takutnya kan, nggak terbiasa ngomong. Kupingnya. Ada siapa nih yang ngomong nih? Ini siapa nih gitu. Dan gue kalau ngomongin orang ntar kedengeran. Gue kan
ngomongin orang di depan orang ya biasanya. Betul. Iya betul lah. Saya kan udah ngerasain langsung ya. Sorry ya, COVID. Enggak. Masih ada. Batuk Gimana? maksudnya. Terus kok kamu bilang masih ada? Bila, Yes. berarti kan sudah punya anak 2 nih ya. Yes. Nah, dalam 2 kali kehamilan itu, kan itu nggak motoran berarti dong? Motoran lah. Gimana maksud lo? Gue waktu anak pertama pas hamil udah 4 bulan, itu gue masih ada kontrak kerjaan sama salah satu brand. Itu gue masih keliling Bali 3 hari. Itu hamil 4 bulan yang pertama. Yang kedua itu gue masih motor, lebih aktif malah naik motor ya. Sampai 7 bulan gue masih motoran sama cewek-cewek. Abis lahiran seminggu dengan brand yang sama di anak gue pertama, gue kerja juga. Jadi gue bingung, ini anak gue apa anak brand tetangga ya gitu. Jadi gue masih aktif yang jadi motoran. pertanyaannya adalah, kok diizinin sama suami lu? Nah itu dia. Yang kedua, kok diizinin juga sama bapak lu? Atau mereka semua tidak ada yang berani ngelarang lu? Bukan gak berani, tapi gue tuh alasannya lebih masuk akal. Jadi buat mereka kayak, emang gak bisa. Mereka nanya kayak, emang gak bisa diundur, emang gak bisa ini. Bisa, tapi ya nanti hubungannya sama brand jadi gak profesional aja. Toh memang aku sudah melahirkan, sudah bisa naik motor. Dan Tuh, wait, yang pertama posisinya berarti melahirkan dulu baru riding. enggak, lagi hamil 4 bulan. Tapi gue anak pertama tuh bener-bener gak kelihatan kayak orang hamil, Riz, sampai gue 7-8 bulan. Dulu gue mungkin badannya lean banget kan. Jadi melendungnya juga nggak ekstrim. Ekstrim naiknya, tapi nggak kelihatan. Gue juga bingung. Maksudnya naiknya hampir 18 kilo. Tapi kan dulu kan you. Iya, nah itu dia lean Ini banget. Gue hamil 4 bulan tuh perut gue masih kotak-kotak dulu. Apa lu bilang nggak keringet? Apa? Hello healthy people, yang nggak healthy nggak hello. Nah gitu. itu, yang nggak healthy nggak hello. Nggak hello. Nah itu laki-laki dulu setiap pagi nontonin itu tuh. Emang dasar mesum. Bukan. Kan dia cuma lu bikin Instagram, dia follow yang ngeliat lu dong. Ya tapi gue gak mesum sih, orang gue pakai baju biasa. Iya, orang olahraga kok. Gue gak gini-gini gitu juga enggak. Masih lebih banyak di luar sana akun-akun tidak jelas. Nah yang sering lo tontonin itu kan. Enggak dong. Kalau lu tahu berarti kita nontonnya barengan dong. Kan lo nunjukin gue. Enggak ada. Bilang nggak ini ada. tapi gue gak follow biar gak ketahuan. Berarti yang pertama tuh lagi hamil 4 bulan. Yes. Yang anak kedua? Lagi hamil juga masih riding sih sampai 7 bulan. Gue baru berhenti tuh pas gue 8 bulan. Aduh. Riding tapi bukan jarak jauh ya. Iya. Iya, tapi kan pada umumnya kalau wanita lagi hamil apalagi udah 7 bulan. Ini nih lagi-lagi stereotip nih. Bukan stereotip, maksudnya lebih baik kamu tuh ya meminimalisir pergerakan. Sebentar. Ini menjadi pertanyaan gue nih. Kan gak semua orang di dunia ini punya mobil. Betul nggak? Bukan masalah mobil. Betul nggak? Betul. Yang hamil kan nggak cuma gue ya. Betul. Banyak ibu-ibu hamil 7 bulan, 8 bulan nggak punya kendaraan selain motor. Mereka naik apa? Ojek, motor juga. Iya sih. Iya kan? Sama dong sama tapi gue. kan kalau mereka karena keterbatasan dan juga mau nggak mau melakukan itu gitu. Gue juga lah, mobil gue dibawa suami gue sekarang nggak mau kenapa. Mobil Anda lebih dari 1. Tolong. Jangan dong. Pajak. Sama kayak lu bilang tadi gue beli motor lunas. Kan kalau itu bener. Ya mobil lu lebih dari 1 juga bener. Bener. Tapi gue gak progresif, namanya beda-beda. Udah pasti pinter lah kalian mengatur itu. Nah, gitu. kan 2 cukup. Jadi dan apa? Memang masih, maksud gue kayak buat gue mungkin ya, ini buat sebagian orang mungkin motoran tuh kan kayak keren banget, memang gitu. Tapi kalau gue mungkin sudah di fase kayak udah daily life gue tuh memang pakai motor. Memang motor gitu. Iya, ke gym, ke bedanya kantor. Mungkin motornya bukan motor yang dipakai kebanyakan orang. Betul, gitu. tapi kadang gue juga masih naik Matic itu masih terus. Iya, Matic yang kamu pakai kan 300 cc. Loh, 400. Udah T-Max berapa? Iya, memang Matic tapi 400 cc kan sebel ya. Tapi kan maksudnya ya, selagi kita nggak kebut-kebutan, menurut gue mah biasa aja. Iya sih. sih. Apa-apa gitu. Dan kalau di Instagram kan sering banget tuh kamu bikin catatan harian seorang berindil ya. Itu kakaknya ya. Sengaja dipancing untuk nangis gitu. Enggak tahu, dia emang melankolis sama gue. Enggak, lu pernah lu isengin emang biar dia nangis, biar lu rekam. Enggak. Kalau ketika lu ngasih dia Bruno Mars, itu biar bikin dia happy. Gue tahu, sampai tahu tuh gua tuh. Lu mengikuti ya? Iya, ya? mengikuti dong. Tapi kalau ini niatnya lagi emang pengen bikin nangis dia nih. Enggak. Itu anak emang kocak banget. Dari bayi itu suka banget Justin Bieber sama Bruno Mars. Kok bisa-bisanya dari bayi suka tuh Gak tahu. diambil kesimpulan dari
umur 3 bulan apa 4 bulan dia pernah nangis kayak kejar banget. Terus gue nontonin terus tiba-tiba kayak nggak sengaja si lagu Yummy itu lagi muter gitu. Terus dia diem, terus matanya tuh bukan yang diem ngeliat gini tapi gini gitu. Itu dari umur 4 bulan. Semenjak itu gue tiap hari nonton Justin Bieber sampai gede sekarang. Berarti bukan disuguhin Cocomelon ya? Atau Jojo ya? Nggak mau ya? Disuguhinya udah gue suguhin tapi nggak mau. Tapi akhirnya gue paksa untuk nonton terus sampai akhirnya mulai mau. Tapi ya tetap sekarang kalau ada Justin Bieber atau Bruno Mars dia memang lebih excited gitu. Kalau nangis tuh dia sama bapaknya. Kalau bapaknya nangis ku menangis lagu yang dia tuh nangis. Dan itu dari umur 3 bulan juga. Kenapa? Sedih kali muka bapaknya ya. Melas apa gimana gue juga gak tahu. Tapi mau ngomongin soal muka, yang kedua tuh kan bule banget. Nah itu bapaknya siapa ya? Dan tidak semua ya public figure bisa menanggapi sesantai ini gitu. Sesantai si Nabila gitu. Bapaknya sama apa beda sih? Iya karena ya memang secara genetika kan Niko juga kan memang ada. Iya papanya Jerman. Iya. Cuman Nikonya kelamaan di Bali aja kali ya. Dan yang tidak ditahu netizen kan itu gitu kan. Iya, kakeknya dia ini orang Jerman, Jerman tulen gitu. Jerman banget. Iya sangat mungkin. Nggak boleh gitu. Peace. Maksudnya kan sangat mungkin dong turun gen dari kakeknya. Tapi emang agak aneh ya. Jangan-jangan gue sama bapaknya. Ya enggak dong, bilang enggak gitu dong. Enggak gitu dong cara mainnya. Enggak gitu. Jadi mainnya gimana, Riz? Yang aman gimana, Riz? Lo kan pengalaman nih bermain aman. Apa kejebak juga akhirnya? Nih, mau tau main aman. Sebentar ya. Nabila. Karena gue lagi mau ngemil dulu ini. Waduh. Maklum, biar asam lambung tidak kambuh ya Nabila ya. Boleh. Bang Andre. Satset ini iya. Waduh, makasih ganteng. Ini kita geser dulu ke sini. Wanginya nih. Nah, nih gue kasih tahu nih untuk para sobatku, cemilan-cemilan favorit gue dari KFC Goceng Plus. Nah, ini dia. Ini dia pom-pom KFC nih. Ada krenyes-krenyesnya juga tuh. Aduh, lucu banget nih cemilannya nih. Dan yang kedua itu ada spaghetti deluxe. Nih kita buka ya. Waduh, aromanya sip banget nih. Udah manggil-manggil, ayo makan aku. Dan yang terakhir ini ada cream soup. Sekaligus ini adalah favorit semua orang ini ya. Nah, kita makan yang mana ya? Aku akan makan cream soup. Karena cream soup ini, waduh, sangat cocok dimakan waktu dingin-dingin kayak gini nih, mendung-mendung kita ini. Maklum, kalau di sini bukan karena cuaca, tapi karena AC ya. Kita coba karena cream soup ini, waduh, sangat banyak. Anak aku juga suka, orang-orang dewasa juga suka cream soup ini. Waduh, aromanya itu loh, amazing. Kentalnya dapet nih. Supnya juga pas tuh, lihat. Tuh kentalnya kan bukan cair. Kalau di tempat-tempat lain itu pada cair. Cream soup ini agak kental, oke lah. Rasa gurih dan ada masih anget-anget. Cream soup ini bikin kita tenggorokan kita tuh jadi enak adem gitu masuknya gitu. Bawaannya jadi nggak berhenti-berhenti, pengen nyuap terus. Ada potongan jagung juga tuh. Kalau kelihatan potongan sama daging ayamnya kecil-kecil untuk menambah cita rasa cream soupnya biar jadi yang terbaik ini emang KFC-nya. Pokoknya varian makanan KFC Goceng Plus emang tiada tandingannya. Udah kemasan ekonomis, praktis, mudah dibawa kemana-mana. Harganya juga terjangkau di kantong kita itu. Cream soup KFC ini sangat cocok dan pokoknya aman lah untuk semua kalangan. Kayak gue bilang tadi, mulai dari anak kecil sampai lansia maupun orang lagi sakit juga aman makan cream soup ini. Udahlah, untuk para sobatku buruan aja yang mau ngemil dan menunda rasa lapar dengan harga yang sangat terjangkau, tinggal pilih varian dari KFC Goceng Plus di seluruh outlet KFC Indonesia yang ada di kota-kota kalian. Tar gak enak sama bintang tamu makan sendiri gak ditawarin. Bang Andri, satset. Berhubung saya mau lanjut talk show, ini tolong diangkat dulu. Jangan dibuang kemana-mana, ini punya saya. Siap, Pak. Oke, makasih. Ini taruh lagi ke tengah ya. Saya minum dulu.
Ibu juga minum kopi dong, mohon Loh, maaf. saya mau ayamnya juga sama krim supnya. Nanti. Lu makan sendiri-sendiri Nanti aja. saya kasih. Iya, soalnya kalau ke ibu budgetnya takut nggak masuk. Oh iya benar. Kirim lah. Oh, kirim. Sahamnya. Ya Bapak kirim loh sahamnya. Saya jago mengelola bisnis dengan baik. Kan kalau Bapak ini kan formula. Oh iya. Loh, kan kalau bikin mobil udah biasa, bikin motor dong KFC. Nah, harusnya gitu ya. Masuk ke komunitas motor. Terus maksudnya dibikin ya untuk pertama dibikin projectnya dengan KFC gitu, brandingan KFC gitu. Gue memang sering bekerja sama brand-brand untuk bikin identitas dari produknya, tapi melalui motor. Medianya melalui motor Iya. gitu, mediumnya. Karena memang komunitas motor kayak lo tau sendiri besar banget Iya, kan. besar banget. Dan itu sangat diapresiasi. Jadi orang kayak datang tuh ada something new yang bisa mereka nikmati, terus bisa nge-grab juga market-market yang berbeda gitu. Masuk. Lihatlah tingkat kemampuan dia untuk menjual sebuah barang, sebuah brand. Tiba-tiba mau kerja sama KFC X Smoke Garage. Siap. Terima kasih. Tuh, Udah. gila kan jualannya kan. Lo bisa mewakili kan? Bisa sih. Gua rasa Nabila nih kalau gua suruh ngejual es ke orang Eskimo laku dah. Bisa dia jual tuh. Itu Orang kalian. Eskimo tapi jual es. Kalau kayak suami gue sih kata-kata jangan. Dari Niko itu. Itu dari Niko. Nikonya kan naik motor juga, motoran juga. Nabilanya juga motoran banget. Apakah ini akan kalian turunkan ke si Brindil dan adiknya? Kalau si kakaknya nih kayaknya ada arah ke sana. Dia dari kecil nggak suka mainan anak-anak. Jadi sukanya ban, obeng, tang. Beneran Riz, di rumah gua kabel. Kayak ini ya, kayak lagi mau menentukan avatar Eng ya. Dikasih, kamu pilih deh Gua mainannya. umpetin, dia tuh tahu, dia manjat, dia ngambil kabel-kabel. Jadi kalau dikasih mainan atau mungkin karena usianya belum ngerti mainan, gue juga nggak tahu. Tapi kayak anak lain tuh masih mau Karena ada komposisi apresiasi. warna yang dibikin menarik untuk mainan anak gitu kan. Betul, Nah, kayak Lego apa iya itu warnanya kan cerah-cerah. Nah ini nggak mau. Dia tuh ngambil kabel bener-bener kayak kabel gue kan bundet-bundet Iya, gitu. iya. Dia tuh bener-bener bisa duduk lama. Itu kayak ngelepasin kabel gitu. gini aja main seru sendiri Iya. gitu. Dia tuh kayak punya dunia sendiri. Ternyata pas gue tanya kakeknya dia, berarti bapaknya Niko. Niko pas kecil gitu. Jadi dikasih Lego, dikasih buku baca, sama dia tuh dijadiin garasi-garasian. Legonya dijadiin mobil-mobilan, dimasuk-masukin. Jadi memang Padahal mah mobil-mobilan yang seutuhnya ada. tapi mainan dia mobil. enggak. Dia sampai sekarang suka main Lego. Laki gue sampai sekarang Legonya dia seolah-olah dia kalau beli buat anaknya, padahal membuat dia sendiri. Jadi dia Campaign awalnya, sayang, ini Iya. kan buat anak kita. ini buat makrnya bagus nih, buat ngedidik. Padahal di rumah dia yang ngerakit. Kan keselin ya. Terus kalau anaknya mau pegang, no, kata dia. Karena kan takutnya dihancurin. Emang buat bapaknya aja. Jadi kalau gua ngeliat anak-anak gue, mungkin kalau mereka punya keinginan ke sana, pasti akan gua arahkan. Tapi kalau pembalap, lu mau nggak? nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Justru ini baru pelajaran buat gue kemarin gue abis lahiran. Kan gue syuting yang gue bilang itu brand itu seminggu setelah gue lahiran ya. Iya, saya tahu. Jadi Posisi kamu tuh kayak masih ini belum kempes dia. nah tapi itu menjadi nilai menarik buat gue nyobain sirkuit. Jadi yang gue lu lagi di kesentul, sirkuit. gue pakai wear pack, gue nyobain sirkuit, ternyata safe. Jadi menurut gue ketika anak gue memang mau terjun serius di otomotif, justru gue akan sarankan dia menjadi pembalap daripada dia bermain trail di alam bebas, karena ruangnya itu lebih liar. Ya. Betul dong, ya, tidak ya. ada boundariesnya. Tapi kalau di track ya udah, dia pakai baju safety, dia tahu teknik yang baik. Ya walaupun memang motor trail juga kan dengan keselamatannya tersendiri, pakai wear pack juga Tetap, tersendiri. Cuman tapi kalau di alam tuh lebih susah dihindari daripada set lebih manusia. susah ditebak lah gitu. Benar. Kalau sirkuit ya sudah ada. Ya Iya. kalau jatuh ada teknik jatuhnya, Betul. ada pembatasnya. Ya, jadi untuk KFC yang mau sponsori anak saya dari kecil sudah boleh. Siapa tahu KFC mau ada pembinaan pembalap sejak usia dini. Gue tuh lagi bangunin motor buat anak gue, Riz. Hah? Beneran. Jadi gue sama Niko itu dia tuh dari umur Kayak motor-motor anak tapi yang udah pakai mesin pemotong rumput yang gitu-gitu kan? betul. Karena dia nih dari kecil naik strider itu, kalau anak umur 2-3 tahun kan udah normal ya. Dia nih dari umur 1,5 tahun berdiri aja, kadang lari aja masih kayak oleng-oleng. Iya dia kan gitu. Ya, tapi dia tuh bisa jalan kan dari umur 11 bulan. Jadi dia dari 1,5 tahun itu dia naik strider yang gak ada pinggirannya.
jatuh tuh dia nggak nangis, dia berdiri Kembali lagi, lagi. jatuh lagi. Jadi kita pikir kayak, oh berarti mentalnya ada di situ gitu. Jadi gue bilang, coba deh nanti kita bangunin motor. Gue udah beliin ini ya, safety gear-nya udah ada semua, helm. Wear pack-nya ada yang buat anak kecil. Ada. Bila, Yes, ya. Bila kan dari dulu kan ya motoran kayak lu bilang tadi, banyak bukan banyak ya, hampir 90% teman lu dulu cowok sebelum ada si geng-geng cewek ini gitu. Sampai sekarang sih emang lebih banyak cowok berarti. Iya, maksudnya kan, nah itu kalau touring kan suami lu kadang ikut kadang enggak. Kalau dia lagi nggak ikut sekarang suka ada jealous-jealousnya nggak? Gue itu dari dulu touring sama cowok. Kalau sekarang mungkin dia cemburuan banget kan orangnya. Parah. Kalau bisa gue tidak keluar rumah dia, gue tidak keluar rumah. Punya pasangan yang sefrekuensi itu menyenangkan. Itu sangat menyenangkan. Tapi nggak semudah itu juga. Betul. Emang otak lo harganya berapa? Ayo, lo hitung-hitungan beli helm. Otak lo emang harganya berapa?